Mengapa kita harus gentar ketika mendengar Cina akan memindahkan venue pertandingan ke Qingdao, Provinsi Shandong, saat menjamu Jordi Amat dengan kawan-kawan? Kita justru sanggup minimal memetik 1 poin ketika dijamu Cina di kandang mereka, asalkan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap ikuti analisis Bung Yes yang menarik, dan tentu saja jangan lupa like, comment, and subscribe. Beberapa pekan terakhir memang ramai di media sosial atau juga media mainstream, di mana ada keluar pernyataan dari berbagai komunitas sepak bola, termasuk di dalamnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir, menanggapi atau merespons rencana Cina saat menjamu Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada tanggal 15 Oktober. Cina akan memindahkan venue pertandingan atau tempat pertandingan yang biasanya di Beijing atau Shanghai. Kali ini Cina berencana memindahkan ke daerah Qingdao atau Provinsi Shandong, yang kalau ikuti dalam perjalanan darat mungkin sekitar 7-8 jam, bahkan 9 jam mungkin, karena kalau menggunakan pesawat terbang atau penerbangan udara itu hanya sekitar 1,5 jam untuk sampai ke Qingdao. Nah, info itu lalu direspons oleh terutama federasi dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwa ini ada sebuah taktik strategi dari Cina untuk mau paling tidak dalam sisi non tenisnya mau merusak konsentrasi atau juga persiapan tim Indonesia. Karena menurut Cina atau mungkin juga menurut analisis kita sendiri, daerah Qingdao ini bercuaca sangat dingin, ya, itu alasan yang paling krusial. Dan yang kedua, perjalanan yang ke Qingdao ini bisa menguras konsentrasi dan stamina pemain-pemain kita. Lalu ada respon dari Ketua Umum bahwa kita pun nantinya bisa melakukan hal yang sama terhadap bukan saja Cina tentunya, tetapi keempat lawan lainnya, Jepang, Australia, dan Bahrain, serta Arab Saudi, ya. Nah, ini yang harus dicermati secara baik, secara mendalam, ya. Tidak saja oleh federasi dan para pengurus PSSI, tetapi juga lebih khusus, lebih spesial. Ini harus dicermati dan didalami betul oleh pelatih Sintayong atau STY. Karena kalau kita melihat, mungkin bukan saja Cina, bisa juga Arab Saudi atau Bahrain atau Jepang atau juga Australia. Mereka mungkin mengikuti jejak Cina untuk mempersulit tim tamu ketika mereka menjadi tuan rumah. Saya perlu mengingatkan lagi, ya, dan juga termasuk memberikan masukan kepada federasi, ya, khususnya kepada PSSI dan juga official tim nasional, pelatih Sintayong. Kita pernah melakukan blessing in disguise, ya, ketika kita menjamu Irak di GBK di babak kedua, ya, di Stadion Gelora Bung Karno Senayan di babak kedua. Saat itu kita memindahkan jam pertandingan ke jam 4 sore, yang dimana saat itu sudah pernah saya angkat di Rai Soccer juga, bahwa saat itu udara di Jakarta mencapai 32 derajat Celcius. Kita berharap dengan bermain dengan kondisi udara seperti itu, cuaca seperti itu, maka sedikit menguntungkan kita, karena itu bisa mengganggu stamina daripada tim Irak. Ternyata tidak, blessing in disguise yang terjadi. Justru kita yang kewalahan sendiri, sehingga akhirnya menelan kekalahan 0-2.
Nah, ini harus dijadikan pengalaman yang sangat berharga, mengantisipasi semua lawan-lawan kita ketika mereka menjadi tuan rumah dan menjamu kita di mana. Nah, Pak Erik sempat merespon dengan mengatakan kita pun bisa melakukan yang sama ya terhadap tim tamu, lebih khusus Cina, karena Cina sudah mengumandangkan hal itu bahwa mereka akan memindahkan venue ke Qingdao. Misalnya kalau Indonesia menjadi tuan rumah, tidak perlu kita bermain di Jakarta atau di Stadion GBK Senayan, tetapi bisa kita pindahkan bahkan sampai ke Papua. Namun rencana yang paling serius mungkin Indonesia akan menjamu semua lawan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dari sisi Cywar ya, sisi Cywar, sisi mengganggu konsentrasi lawan, saya kira pernyataan Pak Erik ada benarnya dan perlu didukung. Dan harusnya secara kontinu dilakukan itu. Gunakan dan optimalkan media terutama untuk mengumandangkan bahwa Indonesia akan melakukan dan menjamu seluruh tim tamu Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di Papua misalnya. Sekalian aja, mengapa tidak? Bahwa nanti faktanya kita mengubah di last minute sesuai dengan aturan FIFA atau AFC bahwa mengumumkan venue itu berapa hari atau berapa minggu menjelang hari H, ya silakan. Tetapi dari sekarang kalau memang ada waktu untuk itu, kita kumandangkan saja. Indonesia akan menjamu semua tim di Papua misalnya. Atau di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Atau di Palembang. Ya, karena stadion-stadion di sana memadai untuk standar FIFA. Untuk menyelenggarakan pertandingan berstandar FIFA. Tetapi menurut saya itu hanya sampai pada Cywar. Namun itu perlu digencarkan terus. Karena itu juga bisa merusak konsentrasi lawan. Toh kita pernah juga melakukan itu dalam pertandingan-pertandingan tidak kualifikasi Piala Dunia, tapi mungkin Piala Asia di beberapa tahun, beberapa dekade sebelumnya. Ya, dan itu lebih banyak dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Stadion 10 November Surabaya. Bahkan pertandingan lebih, ya dalam tanda petik lebih sadis lagi, dimainkan di pukul 3 siang. Itu dengan maksud untuk menguras stamina lawan, dan itu pernah Australia mengalami itu. Ya, nah menjadi catatan bahwa kalau kita melakukan itu, kita tidak saja mengukur kekuatan dan kelemahan lawan, tetapi sebaiknya kita lebih dulu mengukur kekuatan kelemahan kita. Nah ini masalahnya. Di tim kita untuk kualifikasi Piala Dunia babak ketiga ini, kita semua tahu dan sadar bahwa mayoritas tim inti, starting 11, diisi oleh pemain-pemain keturunan. Sekitar 7, 8, bahkan 9 pemain mungkin akan menjadi starting 11-nya. Bahkan kalau STY berani melakukan revolusi di tim nasional, seluruh pemain, 11 pemain bisa dimainkan, termasuk Martin Paes yang dalam proses di CAS ya, Badan Arbitrase Internasional, untuk bisa memungkinkan dia membela Indonesia atau tidak nantinya. Nah, mengapa saya angkat ini? Karena kalau kita memaksakan ya bermain di luar Jakarta dengan jam pertandingan di siang hari, betul, ini bisa menguras stamina lawan. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita pun akan kesusahan nantinya. Menurut saya pasti kita akan kesusahan. Karena yang tampil adalah pemain keturunan mayoritas di tim kita. Mereka ini lebih terbiasa di cuaca dingin. Ya, di cuaca dingin, bukan di udara panas. Nah, kalau di Qingdao, ya kembali ke Cina, sekarang ini udara di Qingdao ya antara 28 sampai 30 derajat Celcius untuk di bulan Agustus ini. Tetapi kalau di bulan Oktober itu bergeser akan lebih dingin. Antara 12 derajat naik sampai 20 derajat Celcius. Ini dingin. Nah, dalam kondisi ini, kalau STY akan menurunkan mayoritas pemain keturunan, ini tentu menguntungkan kita. Bukan menyulitkan kita. Ya, bukan menyulitkan kita. Yang menyulitkan kita mungkin dalam perjalanan ke sana. Tetapi kalau menggunakan pesawat hanya 1,5 jam dari Beijing, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau dari Guangzhou memang agak jauh, 3,5 jam.
itu sekitar ya dari Jakarta ke Ambon, direct. Ya itu cukup melelahkan. Tetapi kalau hanya 1,5 jam ya dari sini ke Medan mungkin Sumatera Utara, itu tidak terlalu jauh. Namun kalau bicara udara, di bulan Oktober, khususnya tanggal 15 Oktober, ketika Cina menjamu kita, itu udara di Qingdao bergeser antara 12 derajat naik sampai 20 derajat Celcius. Itu dingin. Ya, nah kembali ketika kita bermain di Jakarta atau di Surabaya atau di Papua, ini harus diperhitungkan betul. Ya, jangan sampai menjadi blessing in disguise. Nah, kalau dari sisi teknisnya, STY sudah harus memperhitungkan ini semua. Memperhitungkan bagaimana kondisi non-teknisnya. Karena kita akan bermain di Jepang, udara dingin, Australia udara dingin, Cina udara dingin. Ini harus STY sudah mempersiapkan tim. Bahkan sekarang sebulan menjelang hari H, 5 September kita sudah bermain di Arab Saudi. Persiapan non-teknis ini yang harus dipenuhi betul, dioptimalkan betul oleh Sintayong. Ya, termasuk pertandingan melawan Arab Saudi, ya, kemudian melawan Bahrain di Arab Saudi 5 September. Kemudian kita juga menjadi tamu bagi Bahrain 10 September. Sebulan kemudian 10 Oktober kita bermain di kandang menjamu Australia. Kemudian 5 hari kemudian 15 Oktober kita ke Cina, ke Qingdao. Jadi dalam 4 dari 6 pertandingan yang harus diselesaikan di grup C, 4 pertandingan awal ini tidak menguntungkan kita dari jadwal itu ya, karena kita 3 kali bermain away dan hanya sekali bermain di kandang. Syukur-syukur ya kalau dari 4 pertandingan atau 3 pertandingan di luar kandang kita bisa merebut minimal 6 poin, itu sudah sangat bagus. Ya, dari 3 pertandingan away melawan Arab Saudi, Cina dan Bahrain, dan 1 pertandingan di home, kalau kita bisa ambil maksimal 3 poin atau minimal 1 poin lewat pertandingan atau hasil draw, lebih menguntungkan lagi. Nah, jadi kembali ke persoalan Cina yang menggertak dengan memindahkan venue ke Qingdao, silakan saja. Tapi tentu kita harus mempersiapkan diri, betul-betul serius, mengantisipasi udara di sana. Dan kalau itu terjadi, kita persiapkan diri secara optimal, secara maksimal, maka kita akan bisa mengalahkan Cina, atau minimal paling buruk kita bisa merebut 1 poin di kandang Cina. Dan bagi semua rekan sahabat Rise Soccer TV, jangan lupa tetap setia bersama Bung Yes dan Rise Soccer TV. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!